Oke, kita lanjut ke pertemuan ke-6 part yang kedua. Kita sudah nyampe sini, saya bacakan dulu. Selanjutnya, dalam poset terdapat istilah-istilah yang penting seperti upper bound, di situ batas atas adalah semua elemen himpunan atas himpunan bagian yang akan kita cari batas atasnya. Ingat, ada batas atas di situ. Di mana setiap elemen dalam himpunan bagian itu dapat dibandingkan dengan semua elemen batas atasnya. Less upper atau batas atas terkecil adalah elemen dari upper bound yang paling dekat atau langsung didahului himpunan bagian yang kita cari, batas atas yang terkecil. Lower bound, batas bawah, adalah semua elemen himpunan di bawah himpunan bagian yang akan kita cari batas bawahnya, di mana setiap elemen dalam himpunan bagian itu tidak dibandingkan dengan semua elemen batas bawahnya. Batas bawah terbesar adalah elemen dari low band yang paling dekat atau langsung mendahului himpunan bagian yang kita cari batas bawah terbesarnya. Ada 4 di situ. Yang pertama batas atas, yang kedua batas atas terkecil, yang ketiga batas bawah, yang keempat batas bawah terbesar. Itu yang kita cari. Contohnya, misal himpunan A ada A, B, C, D, G sampai G. Diagram hashnya di sini. Oke. Diagram hashnya ini. Kita bahas. Pada subhimpunan A, yaitu himpunan B, sama dengan C, D, E. C, D, E. C, D, E. Ini subhimpunan B-nya. Maka batas atas dari B adalah batas atasnya. Oke, saya simulasikan. Di situ ada tanda kotak C, D, E. Ingat, batas atas yang kita cari, batas atasnya. Berarti batas atasnya dia A, B, C. Nah, yang bawah itu kita fungsinya untuk titik acuan, berarti untuk batas atasnya yang warna merah. Itu batas atasnya. Karena C mendominasi D dan E, maka C tersebut termasuk batas atas dari B, karena C langsung didahului oleh D dan E. Batas bawah dari B atau himpunan B
CDE. Batas bawahnya ya jelas di situ pasti F dan G. Nah, ini batas bawahnya. Batas atas terkecil dari himpunan B adalah C, karena C langsung mendahului karena dia saling singgung antara ABC dan CDE. Saya kasih warna ini. Nah, ini batas atas terkecil. Selanjutnya, batas atas, oke, ini batas atas terkecil sudah. Batas bawah terbesar dari himpunan B, ya jelas pasti dia F. Saya kasih warna ini saja. Pasti dia F. Karena dia langsung menuju dari C, D, CE, dia langsung menuju ke F. Itu batas bawah terbesar. Pak, masih belum mengerti, Pak? Oke, kita bahas contoh berikutnya. Misal di situ ada A, B, C hampir sama kayak tadi, tapi diagram khasnya berbeda. Maka untuk himpunan B dia berarti C sama D. Berarti kita asumsikan atau kita kasih titik acuan dari C dan D. Ini titik acuannya. Untuk B berarti dia batas terbawah. Batas terbawah B, saya kasih warna ini. Terus untuk yang batas teratas dia pasti E dan F. E dan F. Oke. Ada atas, ada atas, ada bawah di situ. Oke, paham? Kalau sudah paham, saya bacakan. Namun demikian pada pos khusus yang hanya boleh memiliki satu buah tunggal G1B dan loop atau dan poset, demikian disebut lattice. Dengan kata lain, lattice adalah poset yang setiap dua elemennya mempunyai loop dan G1B masing-masing satu buah tunggal. Contoh yang lain, ada himpunan A dan himpunan 2A. Ini himpunan A, yang ini himpunan 2A. Diorder dengan diagram Hertz. Berarti diagram Hertz-nya yang ini kita perhatikan di bawah di sini bahwa setiap dua elemen dalam poset di atas hanya memiliki satu loop dan satu G1B. Oke. Loop dari X1 kita cek. Loop dari X1, X2 berarti posisi sini. Posisi sini X1, X2 dia loopnya menuju ke kosong, himpunan kosong. Yang kedua, G1B untuk X1, X2 dia menuju X1, X2. Ya dirinya sendiri berarti lah. Berarti dia dirinya sendiri untuk GLM-nya. G1B-nya dirinya sendiri. 1,2. Oke, kita cek ulang. Nih posisinya.
loop dari X1 X2 dia menuju ke himpunan kosong. Untuk G1B X1 X2 dia pasti menuju ke X1 X2. Oke, ini warnanya berbeda saja wes. Yang ini warnanya untuk titik acuannya X1 X2. Oke. Untuk yang loopnya dia menuju ke garis ke himpunan kosong. Untuk G1B nya dia menuju ke X1 dan X2. Nah, oke, paham? Selanjutnya, loop dari X1 X2 berarti titik acuannya X1 X2 dan X1. Oke, titik acuannya ini X1 X2 dan atau koma X1. Berarti posisi titik acuannya yang ini. Oke, titik acuannya. Untuk loopnya dia menuju ke X1. Ya pasti karena dia menuju ke X1. Ini titik acuannya. Terus untuk loopnya dia menuju ke titik 1. Untuk G1B dari X1, X2, X1 dia pasti ke atas. Berarti dia GLB-nya ke atas yang posisi sini. Oke, paham? Oke. Kalau sudah paham, sekarang tugas. Yang pertama, misalkan himpunan A sama dengan 1,2,3 dan relasi yang ada adalah RA menuju ke A. Tentukan apakah relasi di bawah mempunyai sifat refleksi, simetri, transitif, atau antisimetri. Saya bacakan. A R1 A, B A kurang dari B. Untuk B R2 sama dengan A, B A kurang sama dengan B. Untuk C R3 sama dengan A kurang B A sama dengan B. Untuk D R4 A, B 2A sama dengan B. Untuk yang E R5 A, B A sama dengan B min 1. Untuk F R6 sama dengan 0,0, 0,1, 1,0, 1,1, 1,2, 2,2, 0,2, 3,3. Untuk yang G R7 sama dengan A, B A kurang dari B atau B A lebih dari B. Untuk yang H R8 sama dengan 0,0, 0,3, 1,1, 2,2, 1,0, 0,1, 3,1, 3,3, 3,0, 1,3. Untuk R9 A,8 sama dengan A sama dengan B atau A sama dengan B min 1 atau A min 1 sama dengan B. Yang terakhir R10 0,1, 1,3, 2,1, 3,2 itu nomor 1. Ada A, B, C sampai J. Silakan dikerjakan nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Tentukan R inverse-nya dari masing-masing relasi pada nomor 1. Jadi nomor 2 A sampai J juga, tapi dia inverse-nya. Untuk nomor 3,
Carilah komposisi relasi di bawah di mana masing-masing relasi diambil dari nomor 1 dan nomor 2. Saya bacakan: A R1 bundar R1, B R1 bundar R1 inverse, C R1 bundar R2, R yang D R3 bundar R2 inverse, yang E R3 bundar R3, yang F R4 bundar R5, yang G R6 bundar R6, yang H R6 bundar R6 inverse, yang I R1 bundar R7, yang J R2 bundar R7, yang K R3 bundar R7, yang I yang L R8 bundar R8, yang M R8 bundar R8 inverse, yang N R9 bundar R10. Itu soal nomor 3. Selanjutnya nomor 4. Misalkan himpunan A sama dengan 1,2 sampai 8 diorder dengan diagram khasnya. Diagram khasnya seperti itu. Tentukan, tuliskan simbol-simbol lebih sama dengan sejajar. 1.2, 1.5, 8.5, 6.4, 6.5. Itu dituliskan simbolnya saja. Paling gampang ini nomor 4 ini. Nomor 4A paling gampang. Sekarang nomor 4B. Pandang himpunan-himpunan bagian A yaitu himpunan B 4,5,6, yang C 2,3,6, yang D 4,5,7. Tentukan masing-masing UB, loop, IB, dan G1B dari himpunan B, C, dan I. Atau atau saya jabarkan saja. Tentukan masing-masing batas atas, batas bawah, batas atas terkecil, batas bawah terbesar. Nah, itu maksudnya. Selanjutnya nomor 5. Misalkan himpunan A sama dengan 1,2 dan sampai 6 di situ diorder dengan diagram khasnya di situ. Pandang himpunan bagian A yaitu B sama dengan 2,3,4. Tentukan, hampir sama ini. Batas atas, batas bawah, batas atas terkecil, batas bawah terbesar. Nah, itu tentukannya. Nomor 6. Dari tabel 5,1, berarti yang di atas tadi 5,1 saya tampilkan. Saya tampilkan saja. Tabel 5,1. Oke, bukan. Oke, ini. Ingat di sini ada tabel 5,1, bisa di screenshot. Tabel 5,1 di sini. Sekarang beralih saya kasih waktu 5 detik untuk screenshot. Oke, kita beralih ke soal nomor 6 tadi. Soal nomor 6. Dari tabel 5,1 selidikilah apakah Rx menuju X adalah relasi yang ekivalen dipandang dari mata kuliah yang diambil. Kalau iya, buatlah partisinya. Oke, berarti dibuatkan partisinya juga berdasarkan kelas ekivalennya. Setelah dapat kelas ekivalennya, itu untuk nomor 6. Nomor 7. Sama dengan soal nomor 6 dipandang dari umur mahasiswa. Sekarang umur mahasiswanya. Nomor 8. Relasi R adalah relasi dalam himpunan A
1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 27, 48, 48, 54, 72,8 dan seterusnya. Bisa di screenshot untuk soal nomor 8. Yang terpenting di sini yang didefinisikan oleh X membagi Y. Ingat, X membagi Y. Gambarkan poset di atas dengan diagram Hertz-nya. Oke. Nomor 8A digambarkan posetnya dengan diagram Hertz-nya. 8B. Cari batas atas, batas bawah, batas atas terkecil, batas bawah terbesar dari himpunan-himpunan. B sama dengan 8,12,18,27. Yang C 12,18,36,72,108,216. Yang D 6,12,18,24,36,54. Yang E 6,12,36,72. Itu untuk soal 8B. Sekarang saya ingatkan untuk tugasnya dari nomor 1 sampai nomor 8. Sekarang saya lanjutkan ke tata cara penulisan. Masih banyak waktu. Tata cara pengerjaan dan pengumpulan tugas. Hampir sama kayak kemarin, ditulis tangan menggunakan bolpen dengan kertas A4. Yang kedua, pojok kiri diberi nama, koma, kelas, koma, NPM. Yang ketiga, hasil tugas difoto dan dijadikan JPEG. Yang keempat, hasil tugas dikirim melalui email sandi@unira.ac.id. Yang keenam, judul email diketik tugas kelima. Sekarang tugas kelima berarti diketik tugas kelima, koma nama, koma NPM. Yang berikutnya, mahasiswa tidak mengikuti format tidak dinilai. Yang berikutnya, sekarang akhir pengumpulannya. Akhir pengumpulan tugas sampai hari Rabu jam 7 untuk kelas A dan hari Jumat jam 12 untuk kelas B. Itu untuk tata cara pengerjaan dan pengumpulan tugasnya. Sekarang absensinya. Meta bisa ini. Oke. Sekarang absensinya. Saya bacakan. Absensi kelas A. https://2 tv T besar, L besar, U besar, F 7, BX, K besar 9, L besar 16, S, B besar 7. Itu untuk absensi kelas A. Untuk absensi kelas B, https://2 from/gle/B besar X23I, G besar, E besar, A2J besar, K X S P besar, W Z6. Itu untuk absensi kelas B. Saya kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke.
Setelah absensi berarti pertemuan ke-6 sudah selesai. Saya tunggu tugasnya untuk pertemuan ke-6 ini. Kalau ada pertanyaan silakan chat di kolom komentar atau chat di WA grup. Oke, saya tutup. Untuk pertemuan ke-6 kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.